Nah, efek dari sepeda itu psikologis. Jadi ada orang yang berolahraga itu bisa orgasme. Cara spiritual itu saya sebut sebagai spot meditation, yang mungkin bisa digarisbawahi ya bahwa kumpul-kumpul Penting ya. itu sangat penting. Membikin bahagia itu adalah punya teman. Ya, teman. Halo sahabat OMB, obrolan Mbak Jumba. Halo sahabat OMB. Hari ini sederhana saja, topik-topik ringan ya untuk para sahabat OMB. Hari ini kita kehadiran pegiat sepeda. Aduh, pegiat sepeda manis banget, hidup pegiat sepeda ya. Hari ini datang Kang Agus Kurniawan. Kang Agus, sehat Kang Agus? Alhamdulillah. Bersepeda luar biasa ya. Tapi enak ya, rumah di sana di dekat Soreang, terus sepeda ke Cuide segala macam ya. Kemudian berhenti makan Indomie nggak sih? Itu seremoninya. Seremoninya di situ ya. Dan Indominya beda gitu rasanya kalau sepeda nggak sepeda ya. Iya. Ya, dan ya itulah. Dan nggak merasa berdosa. Tidak merasa berdosa ya. Ini sepeda nih apa nih? Escaping, melepas apa gitu? Apa nih? Apa judul yang baik untuk menjelaskan sepeda ini? Kayaknya disclaimer dulu ya. Oke. Disclaimer soalnya ini bahaya buat saya. Jadi disclaimer, saya bukan goeser yang kuat gitu. Bukan goeser yang gahar, yang seperti teman-teman itu kalau yang edik enggak ya? Edik sih mungkin ya. Nah, mungkin. Nah, edik berarti. Tapi kalau gue sampai touring beratus-ratus kilo luar provinsi. Terus cari tanjakan yang oke gitu ya? Belum pernah. Belum pernah. Terus kalau gue jauh-jauh beratus-ratus kilometer sedalam sehari juga nggak pernah. Nggak pernah. Tapi saya hanya menggunakan sepeda tiap hari untuk beli rokok. Bukan tiap hari. Secara rutin untuk kesehatan. Untuk gitu. kesehatan. Jadi ini disclaimer, soalnya banyak senior dan junior kita tuh jauh lebih hebat itu. Lebih hebat. Kalau touring sampai Solo, sampai Ciat sih? Anyer. Ada sampai Anyer. Itu dalam seminggu gitu. Tapi sepeda di mobil enggak? Enggak lah. Enggak. Oke. Nah, apa nih kenikmatannya nih? Kenikmatannya apa nih? Kayaknya mulainya dari ini kayak bermain waktu kecil lah ya. Iya. Main kelereng, happy gitu ya. Tapi awalnya mungkin sejarahnya dulu ya. Oke. Jadi sebenarnya terpaksa. Ada sejarah nih. Ada. Ini kayak sejarah ini ya, sejarah Abbasiyah gitu ya. Ada itu asal usulnya lah. Asal usul. Jadi itu sebenarnya terpaksa Om. Jadi saya kira-kira tahun berapa ya? 10 tahun lalu lah, 2012 gitu. Itu saya divonis hipertensi. Masuk pengadilan. Hipertensi. Jadi saya itu sebelumnya suka ngeledekin ibu saya, ibu di Jawa di Magelang ya. Dan ibu mertua saya di Bandung. Tiap hari itu minum pil. Oh iya. Pil hipertensi. Tapi kena karma akhirnya. Nah, ini orang kok minum obat mulu gitu kan, tiap hari gitu. Ya. Nah, terus pas umur ya sekitar menjelang 40 lah. Ya. Itu tiba kepala nih pusing kepala. Iya. Treatment pertama kalau kita pusing kan beli obat di warung ya. Iya. Paracetamol gitu kan. Ya, apalah gitu ya. Iya. Bodrek dan kawan-kawan lah ya. Enggak sembuh gitu. Enggak sembuh. Akhirnya ke dokter kan. Nah, dokter bilang, di kantor juga ada dokter. Itu terus dicek tekanan darah. Tekanan darah tuh 130. Pokoknya pre-hypertension istilahnya. Oh, pre. Okay. Ya, masih hipertensi awal. 130 sampai 140-an pre-hypertension. Ya.
Terus itu dikasih obat, ya sembuh hilang gitu kan. Terus berlanjut sampai setahun 2 tahun gitu terus itu. Kadang kumat, kadang nggak hilang gitu ya. Ya. Sampai saya itu tiba-tiba pusing banget, terus divonis itu 170/110. Wow. Jadi udah hipertensi beneran. Ya. Nah, itu yang bikin ada titik balik itu ketika dokternya mengultimatum. Kebetulan dokternya itu agak kenal kan, dokter kantor sering konsultasi gitu ya. Kalau Bapak tidak ada 3 hal. Kalau tidak melakukan 3 hal ini, Bapak nggak bisa nungguin anaknya nikah. Waduh, serem kan. Serem nih. Wah, pokoknya. Serem. Pertama, minum obat rutin. Ya udah, welcome to the club ya. Udah jadi orang yang darting ya. Darting ya. Narkoba akhirnya ya. Itu karma dari ibu saya itu. Oh iya. Terus ya jaga makanan, diet gitu. Yang ketiga itu olahraga. Nah, saya olahraga awal itu karena anak saya masih kelas 5 SD. Ya. Saya nganter-nganter dia ekstrakurikuler berenang. Ya. Bosen tuh, nggak enak kan. Terus zaman itu mesin belum bikin ultramaraton. Ya, Jadi belum ada. Ini misalnya kayak Dart ini anak mesin kayaknya yang banyak ya, makanya dia bikin ya. belum ada semangat jogging gitu. Jogging gitu ya. Dulu kan kita tahu ya, kita masa muda kan males banget berpuluh-puluh tahun kan. Iya. Nah, terus Olahraga satu-satunya kita adalah ngamen itu ya. ngamen. Nah, ya, oke. Akhirnya dikenalin sama anak UI itu. Wah, ini ada UI-nya nih. Ada ceritanya. temen UI di Kayak Jakarta. cerita gerakan nih kayaknya. Gimana? Ya pokoknya dikomporin, sepedaan. Oh, gitu. Nah, akhirnya kita nyoba sepeda. Saya beli sepeda murah tuh awal-awal. Ya, sepeda murah itu dari tetangga itu benar-benar entry value. Kalau teman-teman yang nyepeda itu tahu lah itu apa grade sepeda itu. Oh ya. Yo entry value, gear belakangnya itu kepingnya cuma 7. Harusnya? Ya kalau sekarang sampai 12. Wih, 7 ya. Ya 7 itu. Terus itu gearnya ya, gearnya itu giginya itu cuma 37 kalau nggak salah. Nah itu dari ITB ke terminal apa? Lebih panjang. Bukan atas itu, Dago. Iya, terminal Dago. Oh itu tuntun, naik nuntun, karena nggak kuat. Iya, kayak ini ya, iya. Ya tapi kan ada itu unen orang Jawa itu, ada gium. Ada giumnya? Practices make perfect. Ya kan? Jadi kalau kita latihan terus tiap hari melakukan itu lama-lama bisa. Bisa ya. Ya, jadi pertama kayak nuntun unta ya. Berat. Jadi bersepeda itu yang pertama yang kerasa banget. Iya. Nggak enaknya itu kalau awal-awal ya bagi yang awal banget itu bokong. Oh, bokong kenapa? Panas. Sini tuh tulang belakang kayak didedetkan gitu. Iya. Taruh es bongkar es. Panas ya kan. Yang kedua itu pinggang. Jadi pinggang tuh sakit banget kalau udah agak lama. Kayak misalnya sejam tuh, itu awal-awal ya sakit banget. Jadi bokong panas, pinggang sakit. Ya. Ya tentunya adalah napas. Makanya kalau agak nanjak dikit gitu kan, ya udah tuntun. Gitu. Itu sering disalip sama bapak-bapak tua. Ya. Bapak-bapak. Emosi ya. Waduh. Emosi tapi nggak bisa ngejar. Ya gitu. Ya itu terus berlangsung lah. Jadi lama-lama kan udah biasa gitu. Ya, sepeda ya luar biasa ya. Dari mana tuh, dari kalau ke Terminal Dago dari? Enggak, maksudnya kalau kita sepedaan awal-awal itu nanjak dari Dago, dari ITB ke Terminal Dago itu rasanya sudah berat ya. Berat banget. Berat banget ya. Tapi kalau sudah biasa ya sampai ya kalau sekarang orang rutenya kan Palintang, ngikutin itu ke jalur atas itu. Itu udah bisa sekarang? Bukit Bintang. Ya iya kalau udah 10 tahun lebih. 10 tahun malah. Kalau 10 tahun tentara tuh udah pangkatnya apa tuh? Apa itu kapten? Enggak dong, kalau dia Akmil udah letkol kali, enggak? Oh iya, ya? letkol. Letkol ya. Letkol totuler. Letkol tituler.
Nah, itu kemudian apa ya? Apa yang bikin dia lebih suka yang sendiri atau rame-rame nih, Mas Agus nih? Jadi seperti hobi lainnya ya, Ya. sepeda itu bertransformasi. Jadi mulai dari kita perlu untuk kebutuhan fisik biar sehat. Ya. Terus, nah efek dari sepeda itu psikologis. Nah, misalnya Ini kita, ada psikisnya juga nih. oh iya kan, kalau olahraga itu kan katanya ya, itu kan ngeluarin endorfin, hormon kebahagiaan segala macam. Emang tuh. Jadi kalau misalnya hari Sabtu goes, itu sampai Rabu Kamis itu Ada bahagianya. rasanya semangat itu, energize gitu. Energize, Nah, itu ya. kayak apa iklan baterai itu. Terus Dan semangat yang lain-lainnya. dan hasrat lainnya ada nggak? Hasrat lainnya ada. Iya, makin. Makin ini ya mengkubu-kubu dia. Terus apa? Ya nanti berpengaruh lah sama. Jadi kita itu Ininya ada merasa sportif, apa istilahnya? Energi ya. gitu-gitu. Kalau Bahkan kalau kita habis nyepeda hari hari Sabtu atau Minggu, itu hari Senin sudah nelpon. Kita nanti Sabtu sepedaan kemana? Gitu. Saking sudah itunya ya. ada ekstasinya nggak? Ekstasi kayak supi gitu, melayang gitu ya, enggak ya? Oh iya ya. Tadi kalau transformasinya ya, pertama itu kan fisik ya. Jadi kita sehat gitu. Terus psikologis. Jadi kita itu merasa happy. Happy ya? Ya semua olahraga lah yang enggaknya. Yang Nge-gym katanya itu lebih. Ada istilah spot orgasm. Nah, cari aja di Google. Wah, ngeri. Boleh nih nanti saya cari nih. Jadi orang bisa maaf nih. Gak apa-apa nih. Nanti ada tulisannya 21 plus gitu. 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas. Jadi ada orang yang berolahraga itu bisa orgasme. Nah, ini spot orgasme ada di itu. Ini udah mulai kayak Jadi karena mempengaruhi mood ya. Jadi fisik dulu kesehatan terus mood. Nah, yang ketiga itu sosial. Nah, Jadi, sosial apa nih analisisnya nih? iya karena setiap hobi ya mau sepedaan, mau motoran, mau mobilan, Ketemu orang, ya kan punya komunitas. punya komunitas, punya cult ya, pemujaan gitu kan. Oke, bikin cult. seremoni ya kan. Iya. Kayak Nek Haji ya. Jadi kita nanti ketemu seprofesi. Jadi sehobi. Jadi mulai dari sehobi. Awalnya saya bikin komunitas, bukan bikin bareng-bareng. Ya. Komunitas seangkatan, ITB 89. Terus lama-lama meningkat, saya diajak join ITB lintas angkatan. Wih, itu anggotanya dari 73. Ini dah 74. Dia pertama masih komunitas kecil melebar nih. Jadi sosialnya itu meningkat. Nah, yang angkatan 74 itu bahkan bisa pernah Jakarta Surabaya. Wih. Oh iya. Berarti itu berapa tahun usia? 70-an lah ya. Ini sekarang udah sekitar ya 66 berapa ya segitu. Ya itulah pokoknya. Pokoknya tua lah ya. Tua banget itu. Mampu ya. Mampu dan kuat gitu ya. Artinya nggak berisiko terhadap kesehatan dia jadi gimana enggak. Itu secara sosial. Nah, secara spiritual itu saya sebut sebagai spot meditation. Wih. Ini udah kayak harus pakai kayak ini harus nih. pakai gimmick-gimmick begitu. Iya, udah kayak yoga nih. Sepeda kok yoga. Jadi kalau kita misalnya nih kita muslim ya. Ketika setiap kayuan itu misalnya dikir gitu. Alhamdulillah. Yang benar. Benar. Oke. Ya ini kalau misalnya kita praktekkan begitu ya. Alhamdulillah, Allah Akbar. Itu luar biasa tuh perasaannya. Atau melihat kan kita sering lihat genre sepeda saya itu kan genre gunung ya. Jadi ada genrenya kayak Mas Agus. Ada dong. Coba genre dulu kita bahas, jangan sampai genre. Genrenya apa aja? Oh ya. Ada yang pantai. Itu dulu deh soalnya nanti lupa ya. Oke, lanjut. Nah, spot meditation itu jadi kita mengalami apa itu? Perasaan spiritual, rohani. Misalnya kayak kita mungkin kayak tadabur alam atau apa gitu ya di gunung-gunung. Terus oksigennya oke ya. Tentu. Terus perasaan misalnya begini. Kita sudah payah-payah ya kan. Hujan. Capek, pegel.
di tengah hutan, ya, mau pulang nggak bisa, tapi sampai akhirnya finish selesai. Wah, itu rasanya luar biasa. Nah, begitulah hidup perjuangan kan gitu. Jadi ada analogi lah ya. Ya itu, aku sebutnya sport meditation lah Sport gitu. meditation. Istilahnya terserah lah itu. Lalu, Berapa lagi? Tadi genre sepeda ya ada, Om. Jadi kan kalau kita kenal tuh ada sepeda balap, road bike. Itu biasanya di Jakarta, di Bandung ada tapi nggak terlalu banyak karena dia membutuhkan jalan yang lebar, panjang, mulus. Kalau ada lubang sedikit tuh jatuh tuh, bisa jatuh soalnya kan banyak tipis. Ya gitulah, jadi dia lebih ke balapan. Nah itu benar-benar orangnya fokus, terus nggak ada relatif tidak menikmati kanan kiri, balap gitu. Ada istilahnya pelotonan. Pelotonan tuh balapan dan kecepatan tinggi. Bukan balapan, maksudnya bersepeda dengan kecepatan tinggi 30 km per jam misalnya. Wah, itu kan kenceng banget. Makanya kalau ada hambatan sedikit, yang depan jatuh, belakangnya nabrak-nabrak tuh, jatuh semuanya. Itu kan sering terjadi. Nah, tapi kalau ada yang suka sepedahan di gunung-gunung. Nah, ini lebih ke inilah ya, rekreatif ya. Nah, itu lebih populis, soalnya sepedanya lebih murah. Enggak juga ya, nanti saya dimarahin orang. Relatif banyak yang make karena ada yang jual murah-murah sepedanya gitu. Ada yang kategori murahnya. Tapi yang mahal juga banyak. Yang ratusan. Tapi yang balapan tadi mahal-mahal ya? Iya, murah. Relatif. Ya sama aja sih kalau kelas tinggi. Kalau atlet yang beli yang atlet yang ini ya The France atau The Singkara gitu tuh berapa? 40-50 ada tuh? Ya minimal lah itu. Ya kalau atlet pasti beda lah. 100 kali ada ya. Gitu. Sepeda Cina-Cina itu yang ya istilahnya stiff gitu. Jadi kalau digues cepet itu kokoh, kenceng itu. 50-an gitu. 50-an ya. Nah, ini ya itu kayak gitu. Tapi kalau sepeda MTB itu ada kelas bawah-bawahnya lah. Tapi yang mahal juga banyak, yang 100 juga banyak. Kayak gitu. Terus nah sekarang yang orang udah mulai malas kan kalau jauh-jauh ke gunung, balap-balapan, adalah sepeda lipat yang bisa masukin ke mobil buat touring. Nah itu. Ya ada genrenya. Kalau yang ke gunung mencekam nggak? Mencari cewek kampung maksudnya? Enggak lah. Tahu-taunya dapat simpanan di situ enggak ya? Ya karena ya mungkin ada kali. Ada kali ya. Tapi orang yang bersepeda gunung itu kan memang cenderung tidak terlalu fashionable ya, karena dia kan akan berhadapan lumpur dan ini jadi bau apa itu. Bajunya kotor gitu, cuek gitu. Tapi kalau yang sepedaan di kota yang balap-balap itu kalau kita lihat di gambar-gambar tuh wangi itu kan apa. Oh tuh ini tuh ada fashion tuh ya. Oh iyalah. Kayak pemain bola berarti ya. Pemain bola sekarang kan luar biasa ya. Bagian dari eksibisionis lah ya. Ngeliatin dirinya gitu loh. Nah kalau yang gunung ini enggak nih. Ada juga sih yang gunung. Ada. Tapi kan sama ini Om, ada tren sekarang itu kan fotografer itu bikin candid di jalan-jalan. Ya mana ada fotografer yang mau, kan candid itu fotografer melakukan pemotretan diam-diam setelah, atau enggak diam-diam juga, tapi setelah jadi nanti ditawarkan kan ke penggoesnya, Bapak mau beli enggak gitu kan. Ya untuk ongkos itulah gitu. Nah, mana ada fotografer yang mau ke gunung gitu. Udah jauh, jalannya susah. Hujan pula kan, kotor. Kotor ya. Gitu. Nah, kalau biasanya kalau udah nyampe situ kan ada istirahatnya nih. Ada istirahat kan? Cari warungnya yang gimana nih biasanya? Seadanya aja. Seadanya. Dan apa kenikmatan di warung itu? Jadi ada ini itu siapa itu, Sufi itu ditanya, saya lupa, Aljunet pernah ditanya. Aljunet ya. Lauk apa yang paling enak buat dimakan? Apa yang paling nikmat untuk jadi lauk? Dia jawab lapar. Wih. Jadi kalau kita lapar apapun enak Om. Serius itu? Ya iyalah, itu kan
habis kita nyepeda terkuras energinya ya kan. Iya. Pokoknya capek aneh. Nemu kopi yang apapun bentuknya. Wow, nikmat banget. Nikmat ya. Ya, apapun nasinya Indomie nikmat. Nikmat ya. Jadi Ya, justru itu bikin. justru pengkondisian laparnya itu yang penting ya. Lapar itu. Diskusinya menarik nggak di warung-warung tuh, apa diskusi apa ngobrol-ngobrol ringan ya? Wah, kalau orang sepeda Ngobrolnya kebanyakan sepeda lagi. apolitis ya. Ya, tapi ngobrolnya sepeda, beli ini, beli itu. Ya, sepeda gitulah. Jarang yang ngobrolin serius-serius. Ngobrol agama, misalkan ada juga yang ngobrol agama. Ya mungkin ada ya. Kalau Mas Agus apa ngobrolnya? Mas Agus suka sendirian ya ininya sepedanya? Berdua paling sama Anwar gitu. Enggak, ya kita kan ada komunitas ya, dari komunitas angkatan ITB 89, ada lintas angkatan. Iya. Yang eventnya itu jarang-jarang tapi setahun 4-5 kali lah Ya. gitu. Ada yang di kampung, di tetangga-tetangga. Oh iya, gitu. komunitas Iya loh. Magelang ada juga. Oh bukan Magelang, di sini di Soreang. Oh di Banjaran. Komunitas tetangga Ya. di Banjaran ya. Ya. Ada komunitas kantor, kadang-kadang kan gobar gitu. Ada macam-macam ya. Ya, ya. Banyak. Itu yang tadi transformasi dari fisiologis ke psikologis kemudian ke sosial. Jadi ini Sosial. bersepeda untuk sosial. Maksudnya aspek sosial dari bersepeda. Bersepeda ya. Jadi banyak ininya ya, sentuhan apa namanya crossing di lingkungannya ada ya. Nah ini hal yang menarik di situ ya. Ada WA grupnya pasti kan. Oh iya loh. Nah apa diskusinya biasanya? Sepeda. Sepeda. Diskusi Sepeda. minggu Tentang depan ngapain? sepeda. Oh iya, itu tadi kalau kita hari Sabtu, Minggu udah sepedaan, hari Senin sudah kapan? Kemana? Minggu depan lagi begitu. Gitu ya. Dari segi budget gimana Mas Agus olahraga ini? Kalau budget itu kan tergantung sama gaya hidup ya orangnya. Jadi sepeda itu akhirnya menjadi gaya hidup. Jadi kalau semuanya olahraga saya kira. Lari juga yang dikiranya orang murah tinggal gerak gitu. Enggak juga gitu. Sepatunya mahal itu. Sepatu mahal, Ya, jersey mahal. ya kan? Ini jam detak jantung itu. Pernik-pernik, tasnya itu, tas pinggang. Tas gendong itu mahal-mahal juga. Jadi itu tergantung. Kalau budget itu tergantung ya. Tapi kalau apa ya, yang memang nggak bisa di ini. Nggak bisa di kelompok-kelompokin gitu. Ya. Tapi ini ada yang menarik Oke, ini menarik, ini dikeluarkan aja yang menarik ya. Jadi gini, tadi ketika dokter itu memperiksa lagi, menyuruh saya harus olahraga, itu akhirnya kan saya memilih sepeda. Tapi kemudian ini manusia itu kan paradoks ya. Sekarang saya tanya Om Eldi, kalau punya mobil, mobil mewah, apalah, nggak usah mewah Lamborghini, apalah gitu ya, Alphard gitu ya. Terus punya mobil satu lagi, yang nggak usah disebutin mereknya kan, yang nggak mewah gitu. Kira-kira perawatannya lebih hati-hati, lebih semangat, lebih pokoknya, itu yang mana? Lebih apik gitu ya? Yang apik itu yang mahal. Yang mahal dong. Yang mahal kan. Nah itu berarti yang mahal, yang dirawat baik-baik. Paradoksnya kita punya sesuatu yang diperoleh dengan gratis, tapi bernilai sangat tinggi karena tidak bisa diganti, tidak ada spare partnya. Tapi tidak pernah dirawat. Insight-nya bagus nih. Iya itu. Mata ya kan, mata itu, semuanya tubuh kita itu. Nggak pernah ya. Itu paradoks itu. Jadi tubuh kita itu semua. Tubuh kita mahal loh. Iya mahal, tapi kita peroleh gratis. Kita kan nggak beli. Ya perolehnya gratis ya. Perolehnya gratis, kita nggak beli. Ya. Tapi kalau hilang, nah itu baru panik, ya kan? Gigi saya misalnya bolong ini, hilang ini, panik kan? Waduh harus ganti, bikin gigi palsu sebenarnya. Ya. Apalagi kalau yang kritikal ya, kayak jantung, ya kan? Ganti transplantasi hati aja udah siapa tuh? Sampai ke Cina, mungkin habisnya miliaran gitu kan. Lihat ini kita keluarga Pak John kan yang ginjal ya, ganti ginjal ya. Sesuatu yang valuable, yang bernilai tinggi, tapi kita peroleh dengan sangat murah dan gratis dan tidak kita rawat.
Nah itulah yang ya itu paradoks sebenarnya. Nah cara ngerawatnya salah satunya adalah olahraga. Kan gini juga ya, ada problem di kita. Kadang-kadang kalau terlalu tertib gitu ya, makan tertib, olahraga tertib, semua tertib, ininya juga tidak menyenangkan. Gimana Mas Agus melihat itu? Mas Agus sudah menyenangkan sekarang itu. Tapi makanan susah ya? Makanan susah. Ya. Makanan susah ya? Heeh. Itu ada buku dari Dr. Michel Segar ya. Michele Segar gitu. Ya, oke. Buku itu cerita tentang bagaimana orang itu terintimidasi oleh keinginan untuk langsing, kurus, diet, olahraga tiap hari. Jadi itu membuat kita terintimidasi. Nah, buku itu menceritakan bagaimana itu merubah menjadi tidak terintimidasi. Nah, gimana nih? Ini buat sahabat-sahabat OMB ini penting nih. Gimana tidak terintimidatif nih? Oh iya, itu kan masalah mindset. Jadi kita harus merubah mindset dulu supaya kehidupan tadi yang workout, makan yang seperlunya, kemudian olahraga, bergerak itu dibiasakan, itu menjadi lifestyle dan kebutuhan sehingga kita nggak merasa terintimidasi. Ya buku itu intinya begitulah, tapi detailnya bisa dibeli lah online gitu. Iya. Dan berarti di mindset ya. Iya pas semuanya lah ya, semuanya itu mindset. Ada nggak nih hari ini bebas nih ya? Ada nggak? Mas Agus suka gitu nggak? Sekali dalam 7 hari seminggu tuh hari ini kita hajar-hajar aja nih, enggak ya? Hajar-hajar apa? Makanan. Oh iya. Jadi udah lepas. Kalau diet sih saya enggak ya. Enggak ya. Jadi diet sih enggak ya. Diet tuh terbaik kata buku itu asosiasi nutrisi Amerika itu, saya lupa namanya itu. Kayaknya bacanya banyak nih. Seru nih. Nah, diet DASH itu. Apa tuh? Dietary for hypertension, pokoknya itu. Apa ya, intinya itu makan tidak mengurangi atau tidak membatasi salah satu komponen, tapi semua itu ada komponennya. Jadi makan karbo ada, makan lemak ada, makan ini ada, tapi dalam proporsi yang cukup. Kita itu kan punya istilahnya BMR apa? Basal metabolic rate. Jadi kebutuhan kalori kita sehari pada saat kita tidak beraktivitas itu berapa sih gitu. Nah misalnya kita 2000 gitu. 2000. Basal kita 2000 ya? Misalnya, saya nggak tahu persisnya. Baca aja lah, saya kurang. Bukan dokter ya? Bukan dokter. Kan nggak bisa nimbang-nimbang juga. Masa makannya ditimbang, repot amat ya. Nah ketika kita melebihi itu dalam jumlah yang sangat banyak dan tanpa melakukan aktivitas, nah itu kan berbahaya ya. Apalagi usia sudah mulai tua. Senja nih, usia senja ya. 50 tahun. Kalau UNESCO sih kita masih muda. Masih muda ya? 50 tuh masih muda ya? Masih muda. Oh gitu. 60 kalau nggak salah. Usia tua itu. 60? Nggak tahu sih. Pokoknya masih muda lah. Masih 50. muda, oke. Alhamdulillah. Terus? Ya itu, jadi kalau kita berlebih exceed gitu ya, exceeded ya, melebihi dari kebutuhan dasar kita dan kita nggak gunakan untuk aktivitas, tidak jadiin otot kayak Mas Adere gitu kan. Pernah kita ketemu kan. Terus itu ya akhirnya jadi itu yang kita udah tahu lah gitu ya. Lebih tahu teman-teman tuh jadi timbunan lemak, gula dan sebagainya lah gitu. Nah, cuman di situ aja yang DASH tadi ya. Nah, dietary for hypertension lah, saya lupa istilahnya. DASH, cari aja itu. Nah, itu mengkonsumsi nutrisi secara lengkap dalam takaran yang sesuai dengan umurnya gitu. Sesuai dengan aktivitasnya juga. Ya kalau kita tukang macul nggak makan nasi ya berat gitu. Berat, tersungkur di lumpur tapi itu kan. Kalau Pak Bambang kan duduk aja. Dosen pula kan. Berpikir berat. Oh iya, berpikir berat. Dia berpikir dia. Ya kalau butuh inilah ya, gula-gula untuk sel-sel saraf segala macam. Kalau nggak minum gula nggak bisa mikir. Bukan nggak bisa mikir. Apa itu? Ngantuk. Tidak bisa bernas gitu pikirannya. Pikirannya biasa-biasa aja.
bukan butuh yang bernas ya, yang ada terobosan gitu Mas. Ya kan? Nah itu. Nah kadang-kadang kalau kerja mikir ya kadang-kadang butuh energi banyak juga untuk mikir. Jadi si itu ya, si Michelle Seeger itu itu cerita sebenarnya kita itu selama ini terintimidasi untuk menjadi kurus, untuk menjadi harus punya target Proporsional gitu ya. tertentu gitu, sehingga kita harus diet, harus exercise yang mungkin menyiksa kita itu, atau bahkan berlebihan ya, sampai berlebihan. Padahal sebenarnya kalau daily life kita itu dibuat dengan gaya hidup yang sehat, nanti mungkin saya cerita apa itu ya, misalnya yang di situ ya, itu kita nggak akan terintimidasi misalnya. Oh iya. Jadi ini nature-nya tubuh kita itu manusia lah ya, atau hewan dan sebagainya, itu kan bergerak Om. Nggak ada makhluk hidup tuh yang diciptakan untuk diem. Jadi itu catatan mendasar itu. Jadi nature-nya tubuh kita tuh bergerak. Tapi orang modern cenderung diem. Diem ya. Ada istilah coach apa itu? Potatos. Itu yang suka nongkrong di depan TV berjam-jam makan snack gitu kan. French fries. Ya pokoknya makan snack, diam di depan TV berjam-jam. Itu bukan nature-nya itu. Jadi Tuhan tuh menciptakan tubuh kita untuk bergerak. Bergerak ya. Makanya dari masa ke masa peradaban itu terdiri dari orang-orang yang hidupnya itu ya secara fisik melakukan gerakan, olah fisik beneran ya, berburu, meramu, kemudian apalah ya gitu. Nah kalau di orang modern itu kan makin lama makin diem. Ya. Di zaman dulu yang namanya olahraga seperti maraton itu bagian dari seremoni agama atau seremoni budaya. Jadi sebenarnya kan olahraga mungkin juga di Eropa atau di Asia atau di Timur Barat lah ya, itu pertunjukan kan? Ya. Pertunjukan, bukan bagian hidup sehari-hari. Bukan kompetisi kan? Dulu kan ada orang kalau di film-film Inggris itu yang pakai tombak tinggi itu, sodok-sodokan, pakai naik kuda. Tapi itu bukan kehidupan sehari-hari. Zaman dulu ya. Kenapa? Karena kehidupan sehari-hari mereka sudah sangat fisikal. Fisikal ya. Mereka kalau kemana-mana harus jalan kaki, kan nggak punya motor. Hanya orang kaya yang punya kuda kan. Jadi kemana-mana harus jalan kaki. Jadi benar-benar fisikal. Nah, orang modern kebalikannya, cenderung hidup sehari-hari adalah diem. Nah, supaya bergerak, dia menciptakan sesi khusus untuk dia bisa bergerak yang namanya olahraga. Ya kan, jogging, sepedahan, berenang. Itu kan sebenarnya artificial itu. Naik tangga. Ya nggak natural gitu. Nggak natural ya. Nah, jadi salah satu orang untuk merubah gaya hidup lebih banyak bergerak itu adalah dengan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita berkegiatan apapun itu lebih banyak gerakan. Ya, tadi disebutkan Om Eldi misalnya kalau kantor kita lantai 5 ya nggak usah naik lift gitu. Kalau kita mau ke Indomaret atau ke Alfamart, kalau jaraknya cuma 1 kilo ya jalan kaki. Jalan kaki ya. Itu Pak Otto dulu pernah Pak Otto biologi Unpad ya. Dia ada teorinya. Kalau sekian kilo jalan kaki, lebih tinggi lagi sepeda gitu. Iya. Lebih jauh lagi baru naik angkutan. 1 kilo kan bolak-balik 2 kilo ya. 10 kilo 2 bolak-balik itu masih bisa jalan kaki lah. Maksudnya walaupun terik gitu ya, Jakarta terik gitu tetap bisa jalan kaki. Kalau lebih dari itu ya oke lah naik sepeda gitu sampai jarak misalnya 3-5 kilo ya, di atas itu baru naik motor. Nah sekarang tuh kebalikannya jeleknya itu ya, orang sekarang tuh kita mau ke swalayan beli apa itu jaraknya 0,5 kilo naik motor. Terus kita ke masjid itu naik motor gitu. Ya padahal itu sebenarnya bisa dirubah menjadi gaya hidup yang banyak gerak fisik tadi dengan cara ya itu tadi dibiasakan dengan gerak fisik. Ya jalan kaki segala macam lah. Ya saya pernah ini agak lucu nih. Istri saya itu kan punya sering sakit yang dia tidak membuat dia malas berolahraga. Ya saya bilang nggak usah olahraga nggak apa-apa, tapi ya itu banyakin ngepel gitu kan.
Lu mah. Mau nyuci apa itu sela-sela jendela gitu kan. Bersihin kamar mandi. Bersih kamar mandi, nyikat kayak gitu kan. Berbersih lah ya. Cabut-cabut rumput. Berkebun gitu. Nah, kan dia protesnya, ya kalau kayak gitu kan saya stres, tetap kan ngepel itu kan stres. Nah, itu ya harus dirubah mindsetnya. Bagaimana ngepel itu seneng gitu. Bisa nggak? Kalau itu bisa itu seperti yang diharapkan oleh Michelle Seeger itu. Sebenarnya semua mindset, misalnya kita kesel nih sama orang ya, misalnya disuruh bolak-balik. Misalnya sama dosen nih, Mas Agus pernah kuliah kan suka bolak-balik gitu ya. Itu kalau mindsetnya olahraga tuh hilang tuh capeknya kan. Oh, zaman muda nggak punya mindset itu. Yang ada kesel ya. Kesel. Iya. Zaman muda. Kita berpuluh-puluh tahun nggak pernah olahraga loh. Ingat ya? Nggak ingat. Dari TPB. Kita nggak ada olahraga kan TPB. Angkatan muda yang TPB. Aku ada. Oh, ada ya. Saya nggak ada. Itu sampai mungkin kita kerja nggak pernah olahraga. Baru setelah tua-tua itu diancam-ancam dokter lah baru inget. Baru olahraga ya. Apalagi kalau ITB ultramaraton tuh jadi orang semangat itu, euforia untuk. Tapi aku dari ITB dulu ke gang itu, ke Cemluit ya. Gang Rahayu itu suka jalan kaki tuh. Oh, itu makan kepepet. Miskin. Enggak ada. Enggak ada uang buat. Dulu kan pernah tuh kan suka jalan kaki kan. Ada dosen yang ngeliat. Terus dipanggil sama dia, kamu kok kebanyakan jalan kaki gitu. Kok nestapa banget. Udah dukamu tuh berlipat-lipat ya. Udah gitu. Kuliah apa susah. Jalan kaki akhirnya. Kamu kok banyak banget jalan kakinya ya. Ya dia nggak tahu aja kan gitu. Padahal ya. Nah, apalagi nih Mas Agus? Ada satu riset tentang kebiasaan bergerak itu sangat bagus buat kesehatan. Ini kita bicara kesehatan. Ini kok tahunya setelah umur 50 ya? Dulu nggak tahu gitu. Kepaksa ya. Terjebak. Terpaksa, ya. Ada riset tentang suku Simin. Ya. Tulisannya Tesi Mane. Itu daerah Bolivia di Amerika Selatan sana ya. Dia itu disebutnya sebagai masyarakat pra-industri. Ya sudah mengenal baju dan sebagainya karena udah modern ya, tapi dia hidupnya masih seperti orang zaman kuno, ya, berburu, meramu, mencari makanan dengan cara seperti itu ya. Nah, setelah diteliti, mereka itu ini dipresentasikan di pertemuan kardiolog ahli jantung seluruh dunia, kalau nggak salah tahun 2010 saya agak lupa itu, di New York. Itu dianggap masyarakat yang punya kesehatan jantung terbaik. Jadi istilahnya ada penyumbatan itu nggak ada. Terus pokoknya kesehatan jantungnya baik lah. Saya nggak bukan dokter di sini. Apa alasannya? Ya itu kan diteliti dengan pendekatan budaya. Sampai ada namanya Simin Effect. Oh, jadi pengen ditiru, biasa kan kalau ada yang bagus pengen ditiru. Diteliti oleh antropolog, oleh orang kesehatan ya. Kesimpulan yang secara sederhananya adalah mereka itu bergerak, orang yang gemar bergerak. Karena hidupnya berburu dan meramu tadi, dia senang kan olah fisik kan ya. Rata-rata sehari berapa kilo tuh? Rata ya, itu 20.000 langkah. Oh, yang teori yang ya memang segitu. Nah, yang perempuan 10.000. Karena perempuan kan 20.000 langkah ini berapa kilo kira-kira Mas Agus? Kalau selangkah kan 30 cm ya kali ya. 30 cm atau 40 cm. Ya itulah itu. 30 sendiri. Kali 3 banyak juga itu. Ya. 6 kilo, 7 kilo lah ya. Ya. Oh, itu kalau di ITB ultramaraton 5 kilo ya nggak dianggap. Satu etape 12 kilo. 12 kilo dan itu 6 kilo. Dan itu yang ikut pesertanya dari bapak-bapak, kakak-kakak kita yang usianya tua, sepuh-sepuh ya. Iya. Jadi kenapa yang 5 kilo 6 kilo nggak dianggap itu di ultramaraton? Oh, kalau itu karena ini kan. Tapi ya, ada kelas itu ada? Nggak ada. Oh, ada yang cuman pas selebrasi. Oh, sepeda ada selebrasi ya? Setelah sampai di sini, besoknya masyarakat umum daftar, ikut selebrasi dari itu kantor rektorat ke sini ya 5 kiloan lah muter-muter gitu. Ada. Tapi kalau ITB ultramaraton minimal
10 kilo lah, 10 sampai 12 kilo. Oke, terus ini sepeda seminggu berapa kali? Ya kalau yang jauh-jauh sekali aja, Sabtu Minggu paling. Tapi, Sabtu atau Minggu. Jalan-jalan sore ada jalan-jalan sore. Ya kayak gitulah. Ya jadi tadi ketika kita bersepeda itu kan kenal sama teman-teman yang hobi olahraga. Iya. Ya mulai dari jogging, kemudian jalan kaki, termasuk yang strength training. Saya juga baru dulu kan suka ngeledekin tuh, ngapain sih orang gede-gedein ini gitu. Ada teorinya lagi? Oh enggak, ya intinya sih banyak teman-teman yang pingin memperkuat ototnya. Ya, kalau orang Jakarta itu kan sepedaan males, ya kan. Outdoor itu males karena jalanan, panas terus lah, cuaca ya. polusi segala macam. Akhirnya mereka milih indoor. Nah kalau indoor itu berarti nge-gym. Nge-gym ya. Ya kalau nge-gym itu yang otomatis ke strength ya. Iya. Ya ada yang kardio kayak lari-lari itu apa namanya, pakai treadmill gitu. Iya, iya. Saya lebih banyak kan ke ini. Nah saya jadi kenal orang-orang kayak gitu sampai diajarin bahwa kalau ototnya bagus kita latihan strength itu membentuk otot. Latihan beban lah ceritanya ya. Nah, itu nanti orang itu masa tuanya tulangnya nggak rapuh, ototnya bagus gitu. Jadi menghindari cedera-cedera parah di masa tua. Kan kita sering tuh dengar orang kepleset. Iya, susah itu sembuhnya. Ayo bukannya susah, udah nggak bisa broken. Broken. Ini tulangnya broken. Ya ototnya udah Sobek atau apa, jadi cedera yang berkepanjangan lah. Nah itu dengan strength training, dengan nge-gym, latihan beban dan sebagainya, dengan porsi yang itu bisa itu mengantisipasi itu. Nah dari situ kenal teman-teman itu diajarin istilah kalistenik. Kalistenik tuh. Kalistenik itu olahraga strength ya, membentuk otot, tapi bukan membentuk dalam pengertian harus gede-gede gitu. Pokoknya ototnya kuat gitu, tapi dengan beban tubuh kita sendiri. Oh iya. Ya kalau zaman TPB push up lah push gitu up, ya, push up atau apa. Push up bisa bagus tuh push up, tapi push up dari tangga 5 lantai gitu ya. Enggak. Ya saya nggak bisa push up. Saya nggak bisa tuh pull up yang ini deh. Ya. Nggak bisa itu. Oh mulai macam-macam om, ada namanya squat, split squat, lunge itu lunge. Macam-macam tuh gerakan. Bulgarian sport. Bulgarian ada. Bulgarian squat itu kakinya ditaruh sini, ujungnya dengkulnya ke situ, jadi gitu-gitu. Ada. Ya kalau yang dada ya pakai dumbbell, pakai apa. Ya. Dulu itu bener-bener nggak suka gitu, terus sekarang mulailah. Nah itu kalau misalnya kita. Ini Mas Agus melakukan itu sekarang? Iya, ada ya. Ya kalau misalnya kita nggak goes nih. Kan, di alat-alat di rumah ada nih? Ada dumbbell. Gitu. Dumbbell ada? Ada. Yang apa lagi yang ada? Dumbbell. Apa itu yang tarik-tarik? Oh yang karet itu? Ya gitu-gitulah. Yang gini-gini? Yang murah-murah, yang enggak yang gitu-gitu. Yang karet, ada yang karet emang? Nah, cuman yang nggak bisa ini ngecilin perut. Perut bisa dikecilin. Enggak, karena latihannya nggak difokusin ke situ kan. Iya, itu apa harus bungkuk-bungkuk itu. Ya intinya kalau kita nggak goes karena cuaca atau karena dia weekdays kita kerja gitu, ya itu latihannya. Sepeda statis nggak punya di rumah? Nggak. Bosen. Dulu di Jakarta ada tuh milik teman tuh, bosen. Sekarang ada handphone, jadi sepeda statis sambil lihat film atau sambil ngelihat percakapan politik apa gitu atau apa yang kita suka aja. Ya teman kita itu yang belanja sepeda statis terus dikaitkan dengan sekarang jadi teknologi itu membuat orang makin suka indoor. Jadi kalau di olahraga aja itu ada sepeda statis sekarang ini ya dikonekkan tuh disambungin ke virtual. Rame-rame jadi virtual kelihatan. Rute. Dan bisa balapan. Oh gitu ya. Rutenya bisa di Swiss, di Prancis, padahal kita sebenarnya di rumah kan. Ya pakai layar, pakai itu. Ada inilah apa namanya augmented reality ya. Ya pakai itu, ada yang kayak gitu terus kita seolah-olah nanjak beneran karena dikaitkan dengan rantainya itu kan, pedalnya itu. Jadi ada sensornya itu. Kalau kita nanjak pedalnya berat. Adalah makin canggih lah. Apa serunya ya? Serunya apa? Enggak tahu, harus tanya yang itu. Itu Mas Ismail Fahmi. Ismail itu yang punya. Ismail mana?
teman kita itu. Yang elektro, Ya, elektro itu. yang emprit. Drone emprit. Ah, Ya. Dia ada di YouTube-nya dia main. Oh, ngeri. Ada. Iya, main. Jadi kita gue kayak ke Perancis gitu kan, pakai itu nanjak ya kelihatan nanjak. Kita bisa pilih nih Prancis gitu. Ada. Pilih mana gitu ada. Ada. Ya. Ya tinggal nanti produser Indonesia itu konten providernya bikin lah itu tanjakan puntang gitu, pengalengan. Nah sekarang kan nggak ada karena memang produknya dari luar ya. Jadi Iya. yang Tapi kan bikin orang luar. nanti tahun depan atau 6 bulan lagi Iya kan ada. tinggal di syuting aja itu. Syuting aja tinggal Dibikin. Oke. Nah, yang ini happiness-nya di mana Mas Agus di situ tuh? Yang kita sehat gitu ya akhirnya ya. Atau Iya. ada juga rekreatif di sepeda-sepeda ya lihat alam gitu ada. Senang ya? Ada istilah di teman-teman yang suka olahraga itu mau lari, mau goes, mau nge-gym itu namanya itu olahraga itu narkoba alami. Wih, ngeri Nah, nih. istilahnya apa itu ya? Aku lupa lah pokoknya. Edik lah ya. Edik ya. Nah. Jadi kalau kita habis olahraga, ya kalau yang teman-teman yang suka olahraga itu ngerti lah gitu. Itu ada rasa happy lah gitu, happy, seneng, terus di otot-otot itu kan kerasa itu pegel-pegel, jadi pegel-pegelan bagus gitu. Terus di badan tuh merasa energik gitu. Ya itu ediknya di situ. Edik situ. Atau sepeda ini pusing ngurusin rumah mungkin kali. Enggak juga ya. Ya kalau sepeda kebanyakan istri yang marah itu. beli mulu gitu. Oh, ada ini juga, ada yang suka beli lagi gitu. Ya ada, itu kan sama lah di hobi manapun orang suka. Teman-teman kita dia punya sepeda 2, 3 gitu ya. Ya hobi fotografi gitu kan, beli lensa ini lensa itu gitu. Gitu ya. Beli sepeda juga gitu. Jersey-nya juga Oh kalau jersey standar lah. standar ya. Ya Katanya tadi mau bawa jersey angkatan, mana jersey angkatannya ya? nggak jadi ya. Asobia. Asobia. Oke ya. Nah ini nah untuk yang sosial nih sebenarnya yang membangun kan kadang-kadang tuh manusia itu memang makhluk sosial ya. Ada enaknya ketemu orang-orang ngobrol-ngobrol kan seru ya. Walaupun ngobrol-ngobrolnya nggak tematik nih, ngobrolnya kan macam-macam aneh-aneh gitu segala macam, itu juga sebuah keseruan. Dari sepeda di komunitas kan selalu ada itu. Ya. Ada ya. Itu yang kadang-kadang kita lihat. Jadi darah tingginya turun nggak hanya sepeda, juga kebahagiaan ketemu orang-orang ya. Nah ini gimana Mas Agus dia kan 89 aku suka sepeda banget tuh kan, sering banget di Lembang ada dulu. Tempatnya si siapa wartawan Tempo Ugi Kang gitu Ugi ya. Suka nongkrong di situ kan dulu. Nah kemudian itu ada membuka jaringan juga nggak akhirnya diskusi-diskusi pekerjaan gitu. Oh iya tentu itu kan semua hobi lah kalau saya. Jadi kalau kita banyak membangun bertemu dengan orang-orang yang sehobi, nanti yang ngobrolnya macam-macam lah ya, mulai dari tentang hobi kita sendiri berkembang ke pekerjaan, peluang-peluang pekerjaan, saling memberi peluang gitu ya. Atau standar gitu. Punya kesulitan tertentu terus nanya-nanya gitu ya. Nah, itu ada situ ya. 89 sendiri dulu punya program sebelum pandemi ya. Jadi kita itu kan ya mungkin semua angkatan adalah mencarikan beasiswa ke, kalau kami itu khususnya ke anak-anak dari teman kita yang sudah meninggal ya. Dan kebetulan tidak mampu atau memang ya pokoknya perlu kita bantu gitu. Anak-anak yatim piatu ya. Ya, tapi kalau misalnya cara koleknya itu misalnya di ini buka donasi ini kayaknya. Ya itu dilakukan juga, tapi ada satu cara yang seru-seru juga di sepeda maupun di lari. Itu kita berapa bikin kilo kontes. Gitu ya? Kontes. Apa itu namanya? Jadi pernah kita misalnya ke Pangandaran ya, gue dari Bandung Pangandaran. Itu ada nanti dibikin kelas-kelas kategori kelas
apa namanya jagoan lah gitu kira-kira ya. Dari Bandung Pangandaran full. Nyumbang berapa? Nah, atletnya tanda petik ya, atletnya itu siapa aja gitu kan. Terus yang sampai Garut aja berapa orang, yang ini berapa orang. Nah, nanti semua teman-teman di angkatan itu diedarin. Ini mau sponsorin siapa nih? Nilai satu lot istilahnya itu murah 50.000 gitu. Misalnya sponsorin saya 50.000. Tapi kan yang sponsorin saya itu kan banyak. Ya misalnya ada 10 orang, 20 orang, 30 orang gitu kan. Nah, nanti kalau itu terkumpul gede, Om. Gede ya. Gede. Jadi kita tuh disponsorin tapi uangnya bukan untuk kita gitu. Tapi ini senang hiburan lah, senang-senang aja ya. Ya, kitanya seneng terus ada uangnya yang bisa untuk kumpulin sosial situ, gitulah gitu itu ya. salah satu ini aja. Ya sejak Covid kemarin kan banyak juga ya teman-teman kita yang meninggal ya. Nah itu saya kira efektif juga untuk bagian dari pendanaan ya untuk sosial. Itu tren lah di mana-mana itu. Sepeda, di lari, mungkin di ultramaraton juga. Iya ya. Kalau di kampung dulu kan lelang kue ya. Kan? Iya kan, lelang kue siapa yang paling tinggi ya sekian gitu ya. Itu juga bagian dari apa namanya pendanaan ya atau sehingga ada seru, ada keseruan di situ. Oh, terkait ini ada satu cerita, Om. Itu ada di bukunya Malcolm Gladwell ya. Apa bacanya apa Malcolm Gladwell? Ya itulah gitu ya. Judulnya bukunya Outlier. Ya, Outlier. Cerita tentang satu kota kota itu berdiri tahun 1800-an. Ya. Itu kota yang dihuni khusus oleh etnis Italia. Italia yang bermigrasi ke Amerika ya, kayak itu ya mafioso. Ya. Tapi kota itu penghuninya adalah para buruh, penggali tambang. Ya. Nah, kehidupan masyarakat di situ itu nggak ada yang namanya khusus sesi olahraga, nggak suka olahraga, makan biasa orang bule seneng minum wine gitu ya, terus pesta-pesta dan makannya juga tidak sehat ini ya tanda petik ya. Ya steak makan apa gitu ya. Ya gitulah makan makanan yang junk food itu. Tapi pada tahun 50 sampai 60 itu dianggap masyarakat dengan tingkat mortality terendah di Amerika. Tingkat kematian terendah di Amerika. Terus kesehatannya dianggap terbaik pada saat itu di Amerika. Nah, itu jadi isu nasional di sana dan banyak riset-riset ya. Terus diulas kenapa? Pertanyaannya kan apakah itu genetik? Ya bisa jadi genetik loh itu. Oh enggak, ternyata. Enggak, kesimpulannya bukan itu. Ya nggak tahu tapi kesimpulannya bukan itu. Terus nggak suka olahraga. Jelas menyalahin kaidah-kaidah tentang kesehatan ya. Makan juga enggak. Ternyata mereka tuh suka kumpul. Oh. Jadi mereka tuh suka kumpul, mau berangkat kerja, mau pulang kerja itu ada foto-fotonya. Jadi mereka ngumpul-ngumpul, main musik, minum-minum bareng, makan bareng. Dan itu tiap hari. Buruh-buruh kan solidarity-nya ini. Iya. Itu punya tingkat kesehatan terbaik di situ. Zaman itu ya. Dan mereka kan buruh, maksudnya pekerjaannya itu tuh aja, misalnya nggak bikin stres, ya stresnya hilang dengan kumpul-kumpul itu. Jadi yang mungkin bisa digarisbawahi ya bahwa kumpul-kumpul penting ya. Itu sangat penting. Kalau ada penelitian juga bilang orang yang sudah mulai tua kayak kita ini, kita itu yang mungkin karir sudah ya kita ngejar-ngejar karir juga, duit juga ini ya. Yang bikin bahagia itu adalah punya teman. Ya teman. Teman banyak. Bagusnya 89 bikin panti kayaknya seru nih. Ya kan, tua-tua main kartu, main apa gitu seru ya. Jadi punya tempat kumpul-kumpul gitu. Ya kan sekarang virtual bisa. Virtual. Ya. Virtual nggak seru loh. Kalau dia langsung kan lebih ininya kelihatan lah ya kan. Jadi yang virtual yang nggak bisa dilihat tuh emosi kan, emosionalnya nggak kelihatan. Iya. Groovy ya. Groovy kalau jazz itu. Ya kan. Jadi misalnya 89 bikin rumah singgah gitu kan. Sempet ngomongin rumah singgah nih. Di Lembang, rumah singgahnya ya rada di alam lah ya. Sempet kepikiran gitu, tapi ya
masih belum. Belum ya itu. Atau punya kebun bareng gitu kan, Iya, digarap iya. bareng, sempet dulu. Itu kan bagian dari Italiwe tadi, cara-cara Itali kan. Rosetan istilahnya. Rosetan. Karena orang bacanya kalau nggak salah Husito atau Roseto, tapi dia orangnya tinggal di situ, namanya orang disebutnya Rosetan, orang-orang Rosetan. Di Indonesia kan banyak juga, tapi saya nggak pernah orang nggak pernah riset ya. Misalnya orang Ambon, orang Manado, pesta-pesta kan itu. Iya. Dia banyak sekali nyanyi-nyanyi Ya, pesta-pesta. kejelekan di kita itu kan tidak ada riset dalam jangka panjang yang persisten gitu, sehingga bisa melaporkan. Misalnya contohnya, kita yang Muslim kan suka bilang bahwa kebiasaan sholat gitu-gitu bisa membantu kesehatan. Nah, itu nggak ada risetnya, belum ada, nggak persisten, nggak persisten. Ya, harusnya itu di riset bahwa itu bisa memberi dampak pada kesehatan yang signifikan gitu, dan hasilnya dalam jurnal ilmiah lah gitu. Ya. Soalnya ini di Jepang tuh ada riset yang risetnya lama, hanya meneliti orang yang kan gaya duduk orang Jepang nggak kayak kita di sini. Ya. Lesehan kan. Ya. Ternyata lesehan itu membuat kesehatan tulang dan otot manula-manula di Jepang itu jauh lebih baik. Ya. Itu tentunya benchmarknya adalah orang-orang Jepang yang duduk di sofa, yang di kursi, modern. Baseline-nya di situ dia. Ya, dibandingkan itu. Nah, jadi orang-orang yang lesehan, yang ini. Nah, kenapa? Ini pertanyaannya kenapa orang lesehan? Soalnya dia sering bangkit. Terus kayak olahraga jadinya. Ya, jadi kalau kita duduk lesehan kan bangkit. Ya, duduk di kursi juga bangkit, tapi bangkitnya nggak seperti di lesehan. Nah, itu kalau misalnya ada teman serius peneliti. Dan orang Jepang kalau lesehan tuh tidak bersandar, Bagus. Iya. Dia ini kan bersandar nih, dia enggak, dia gini aja. Dan tulang punggungnya tuh rata kan dia. Ya. Apalagi kalau samurai rendahan harus membungkuk. Samurai rendahnya harus membungkuk gitu ya. Dan ini yang harus juga diriset gitu ya, masalah gitu tuh sebenarnya menarik gitu ya, yang di ini kan. Nah, kita bahas yang unik-unik lah ya. Pramudia tuh kok 93, Pramudia kok panjang umurnya? Ya kalau umur tuh kan ini ya misteri ya. Misteri kan, ada orang yang hidupnya sehat tiba mati. Ada yang hidupnya ngaco balo, makan di sampah. Panjang umur ya nggak tahu. Kalau masalah umur nggak tahu. Kita tujuan olahraga bukan buat panjang umur. Salah itu. Salah ya? Kita olahraga itu tadi untuk memelihara tubuh yang diperoleh dengan gratis supaya lebih awet. Itu mindset, degenerasinya lebih lambat, supaya tidak nyusahin orang. Ya kalau kita udah tua terus pikun, terus mau kemana-mana, maaf nih ya, kalau BAB harus diangkut-angkut, nyusahin anaknya kan. Nah kita menghindari, ya berharap tidak seperti itu. Jadi olahraga itu bukan panjang umur misterius lah. Serius ya, nggak bisa diukur ya. Iya. Ya kalau lihat Mas Pram kan, ya nggak olahraga juga. Ya mungkin nggak banyak pikiran. Tapi kayaknya olahraga ngetiknya tatuk gitu ya. Itu juga ini berpikir juga, kadang-kadang orang aktif berpikir. Ya kan? seperti kata Michelle Segar tadi, olahraga kalau intimidatif malah nyusahin. Oh gitu. Ya kan harus sekian kali stretching, harus gini. Tapi jadikanlah kayak hidup sehari-hari aja, dia dengan banyak bergerak aja. Gitu ya. Ngajar itu kan dari Lembang ke Telkom. Telyu jalan kaki. 40 kilo tuh, 40 kilo. Sepedahan bisa itu. Bisa sepedaan ya? Iya, saya sering dari pernah Mas Soreang Bandung ke atas. Oh, kalau di atas hanya khusus lah. Khusus lah ya. Tapi kan enggak sekali seminggu. Enggak berat kalau sampai Bandung, karena kalau ke Lembang kan ancang. Oh ya, kalau datar-datar doang ya oke, nggak ada masalah itu. Tapi kalau udah naik dia, ya naik Gojek gitu, pas naik. Iya. Sepedanya tinggalin di bawah gitu. Dan kemudian kalau makanan sendiri Mas Agus nggak ini ya, nggak ngatur ya? Saya ada cerita nggak teman yang ngatur makanan? Oh banyak. Banyak ya. Ada temen yang memang dia kurus ya, maksudnya slim gitu ya, slim. Itu merasa kalau makan nasi lebih dari sekian sendok itu sudah merasa badannya berat sekali. Oh, gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin objektifnya enggak ya. Kalau makan itu yang saya anut
intermiten aja sih sekarang. Oh, intermittent nih. Ya intermiten itu karena Berapa jam? 12. paling biasanya 16 lah. 16. Jadi kalau kita makan malam nih, makan malam jam 5, nanti makan lagi jam 9 pagi. Berhenti makan jam 5 sore. Setelah itu berhenti, nggak masukin kalori, bukan Iya, hanya iya. makan. Minum tetap. Minum yang manis nggak boleh. Iya ya, minum ini air Ya, putih. ya air putih boleh, kopi pahit boleh, teh pahit boleh. Kopi pahit boleh? Ya boleh. Pokoknya yang nggak ada kalorinya lah. Oke. Nanti mulai makan lagi jam 8-9 pagi. Gitu. Pagi, 8-9 pagi. Nah cuman kalau teman-teman yang suka meroyek itu yang susah, kayak entertain terus. ya Mas, ketemu orang itu. jam 11, jam 12 suruh ngentertain orang malam ya. Politician susah juga itu. Susah. Susah. Iya itu. Ya ada senior-senior kita yang jadi politisi itu. Susah. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa, dia pasti ada aja nyodorin. Kecuali kopi pahit lagi kan. Masa diundang makan terus saya air tawar. Nggak berbudaya ya. Iya. Nggak tahu tersinggung. Ya itu susah lah yang orang profesinya bertemu orang. Bertemu itu orang susah ya, susah ya. Nah harus dicari jam-jamnya. Mungkin dia mulai nggak makan jam 1 malam sampai jam 1 siang. Ya bisa itu Bisa, diatur, ya kan. Nah makanannya pas intermittent tuh di ini aja dilepas atau Jadi, diatur juga? Itu pembiasaan awal-awal ketika awal intermittent tuh berat banget itu. Antara jam 5 sampai jam 9 malam tuh awalnya pengen makan, udah tek nasi goreng ya. pengen makan gitu. Ya. Bunyi-bunyian tuh bahaya ya. Tapi ya awal-awal pasti berat ya, harus ditahan-tahan. Tapi setelah biasa aja, nggak pengen nggak apa gitu. Ya. Terus yang dimakan. Dulu itu kan ketika kita nggak intermittent misalnya, itu kita pengen makan segala macam lah. Gitu. Ya. Tapi setelah intermittent tuh nggak tahu ya gimana itu kayaknya udahlah cukup gitu. Ya kalau makan di traktir Om Bambang iga bakar itu tetap dimakan. Tapi setelah itu nggak pengen terus nyobain yang lain apa gitu. Kan kadang kita kangen, pengen rawon di sana. Iya nggak apa-apa. Pengen nggak soto apa-apa. di sana. Nggak ada pantang, nggak harus itu. Ya, tapi tetap intermittent. Ini bukan diet yang kayak memantang lemak, memantang protein, memantang karbo, bukan. Hanya kita membatasi itu jamnya. Dan pernah ini medical check up terakhir? Ya di kantor setiap tahun kan ya alhamdulillah bagus. Darah tinggi saya itu. Darting doang, yang lain oke. Oke. Kayaknya emosional di rumah nih kayaknya nih, enggak ya? Apa itu maksudnya? Kayaknya aduh gitu ya. Pikiran enggak ya? Pikiran sih enggak lah ya. Enggak lah. Udah tua Udah banyak tua mikir pikiran. apa gitu ya. Oke. Dan sepeda berapa sekarang di rumah? Ya enggak, kalau sekarang dia 1. Dulu sempat punya 3 terus ini beras habis jual. Iya gitu juga. Ya itulah diprotes. Diprotes ya. Ibu rumah tangga. Ngapain banyak-banyak gitu. Queen ya protes ya. Ratu protes nih ini gitu ya. Oke. Iya, dan ya sebenarnya kan masalah utilitas ya. Kalau kita punya sesuatu terus enggak utilitasnya rendah, yang ngapain dipelihara. Ngapain dipelihara ya. Oke. Mas Agus, jadi bersepeda ini sebuah gaya hidup ya, lifestyle ya? Ya. Lifestyle dan menyenangkan dan memberikan kesehatan, kebugaran ya, dan juga psikologis, spiritual dan bisa dinikmati after berapa? 40 ya? Sesuatu yang menyenangkan setelah 40, setelah 50. Iya, pokoknya kalau udah mulai tua-tua udah mulai mikir lah kan. Udah deket-deket tuh kan mulai mikir, saya harus sehat, saya harus gitu. Ini di usia-usia senja ya. Belum Isya nih usianya, masih maghrib, belum Isya ya. Tapi kalau masih muda belum kepikir. Belum kepikir karena WHO bilang tua tuh 60 ya, 50 masih muda ya. Iya, 50 masih muda. Masih muda. Oke. Dan kita telah bahas banyak tadi, sahabat OMB bahas tentang bersepeda dengan segala aspeknya dan dari pelaku utama. Inilah Agus Kurniawan. Terima kasih.